Habib Fahmi Bakut yang kami hormati dan kami muliakan, juga Habib Lutfi dan Kanda Habib Lutfi yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mohon izin Habib, pada malam hari ini yang seharusnya untuk mengisi pengajian adalah Kiai Haji Ahmad Murni atau Guru Darat, karena beliau siap-siap mau berangkat melaksanakan umroh, sehingga beliau tidak dapat mengisi di tempat kita dan di tempat lainnya. Jadi insya Allah Habib mohon izin, beliau selama 2 minggu tidak bisa hadir. Jadi mohon berkenan Habib nanti malam minggu sampai bulan puasa diisiakan nih. Nanti insya Allah kami sudah ada berkomunikasi lawan beliau. Beliau nanti rutin setelah Lebaran, setiap malam Sabtu beliau akan mengisi di masjid kita. Mudah-mudahan beliau Habib Fahmi, alhamdulillah para habaib yang hadir di tengah-tengah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah Masjid Quba yang selalu istiqomah hadir di tengah-tengah majelis ini dan di Masjid Quba. Allah berikan kesehatan, amin Allahumma amin. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin taufik dan hidayah serta kudrat iradat dan ketentuan Allah, kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah sekaligus niat i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sambil menghadami sembahyang fardu isya. Jadi Nabi dalam hadisnya menyampaikan intijarus sholat ba'da sholat. Hukumnya menghadami sembahyang, imbah tuntung sembahyang sudah ditulis pahala sholat. Jadi kita nih sudah ditulis pahala sembahyang isya. Kenapa? Karena niat di situ sudah. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini bukan kehendak panitia, bukan kehendak ulun, bukan kehendak pihak kedatangan, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah cerminan yang mana kita di alam arwah, sebelum Allah ciptakan segala-galanya, Allah ciptakan alam arwah. Alam arwah diciptakan daripada nur Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi lawan Sayyidina Jabir, sahabat Nabi, ya Jabir, Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Bahwasanya Allah ciptakan nurnya Nabi-Mu, yaitu aku, ujar Nabi, sebelum segala sesuatu yang ada, baik yang zahir ataupun yang batin. Itu adalah nurnya Nabi-Mu. Allah ciptakanlah nur Nabi ini daripada nurnya Allah. Kemudian ini nur dipending 2000 tahun. Allah ciptakan nur Nabi sudah tercipta dipending 2000 tahun diganakan. Imbah 2000 tahun mulailah Allah ciptakan langit, bumi, alam barzakh, alam surga, alam neraka, arsy, qalam, samawat, wal ardi, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Lalu setelah itu Allah ciptakan
alam arwah. Nah, di alam arwah itu kita sudah terkumpul. Jadi ini pelaksanaannya aja di dunia ini. Apa ujar Nabi? Al arwah junudun mujannadah. Roh-roh manusia itu laksana bala tentara yang terkumpul. Ta'in ta'arafa, apabila mereka sudah berkenalan di alam arwah, paktalafa, mereka akan kenal. Wa in tanakara paktalafa. Bila di alam arwah itu ada cocok, di dunia ada cocok juga, walaupun berinsanakan. Ya kan? Banyak orang berinsanakan marahi atau berbuat gara-gara di alam arwah ada cocok. Di alam arwah cocok, di alam arwah terkumpul. Nah, ini dibuktikan Tuhan kita di sini. Kalau Pak ulun isi rencana kaitan di Masjid Kuba akan memulai mengisi pengajian, kagak? Panitia itu juga ada juga. Ini sandiwaranya Allah. Kita selaku makhluk berdoa yang baik-baik aja dalam masjid. Jadi syukur alhamdulillah malam hari ini kita terkumpul. Nah, jadi ulun perkenalkan diri ya Allah. Tak kenal maka tak sayang. Presiden Jokowi 4 duduk di kunjung umpamanya. Kada tahu orang, kenapa jadi kada tahu? Orang kada tahu itu presiden. Maka tahu kada usah masyarakat, bukan kepala dinas bahaya orang sini. Kenapa minta proyek ini itu segalanya? Karena kada tahu orang. Nah itu. Sama Abu Jahal, Abu Lahab, mata melihat dengan Nabi, telinga mendengar dengan ucapan Nabi. Cuma mata hatinya buta. Mata hatinya tuli. Itu orang kada dapat hidayah. Nah, syukur kita mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita selalu dikasih hidayah dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sampai kita habis umur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun ngaran ulun itu ada 2 kalimat, Ismail dan Fahmi. Abah mengarang nama itu tak. Jadi Ismail, Fahmi, Bahbud. Jadi pam kita itu Bahbud. Amun ulunnya Habibnya ya rada-rada minimalis lah sedikit. Amun Habib Syekhnya tak anu juga sedikit. Nah itu ciptaan Tuhan, kehendak sidin kan. Amun Habib dihitung di muha, bubuhan Arab nang tarif-tarif itu Habib berataan. Nah ya kah? Ada kan Arab di sini. Bubuhan nang bin Syekh, bin Talib, apalagi dan sebagainya daripada masyayikh itu. Nah, tapi Habib itu di Hadramaut tuh kan banyak Habib, muhanya kayak orang Banjar, Mancung Madalah, banyak cerita. Nah, tidak ada Syekh ayat pula lahukun, apapun. Habibnya orang Cina, nakai Cina mah. Habibnya orang Irian Jaya, nakai bubuhan buku mah. Habibnya di Amerika, nakai orang Amerika. Itu ngarannya pengaruh alam. Jadi Habib itu nisbahnya kepada aman kada Sayyidina Hasan, Husain. Nah, jadi Sayyidina Hasan dan Husain ini menurunkan Juria. Ini ngarannya disambat orang Habib. Habib itu artinya orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang selalu melakukan ketaatan, kebaikan. Itu Habib secara bahasa. Tapi secara syar'inya di sini maksudnya adalah man yantasib ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Habib baik Sayyidina Hasan atau Husain. Kalau kita daripada Sayyidina Al Husain, nah itu tadi. Kalau di silsilah keturunan yang ke-40. Dulu ulun pernah memondok mengaji, ya kan mengaji. Jadi ilmu itu harus kesana. Jadi di malam ini ulun kebetulan terbawa kitab ini nih Fathul Qarib Mujib ini karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Amun menurut sanad tuh kai guru ulun. Ulun dulu memondoknya di Darul Lughah wa Dakwah. Di bawah bimbingan dan tarbiyah Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Darul Lughah wa Dakwah. Kalau yang sering dakwah ke sini biasanya Habib Segaf Baharun. Dulu waktu Habib Segaf belum datang, lagi sidin mengaji di Madinah, kita sudah mengaji di Darul Lughah dimulai pada tahun 1995.
Itu Habib Hasan langsung yang mengajari kita. Saban malam jam 3 itu murid-murid dibangunkan, digandah sidin, dibangunkan, disuruh bangunan, disuruh imam tahajud, disuruh kumpul, disuruh mengaji, belajar ilmu lawan sidin. Sampai masuk waktu subuh, ibadah subuh berjamaah mengaji pula. Ibadah subuh berjamaah tuntung olahraga, riyadhah olahraga. Jadi olahraganya itu diikuti dengan lagu zikir. Allah ya azim antal azim la ilaha illallah. Jadi kami bergerak. Itu mata mantuk, kalau ada mantuk lagi. Nah ini di zaman Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Waktu itu muridnya sekitar 600. Ini 6.000 lebih sudah. 6 tahun mengaji di Dalwah. Boleh ke Banjar, saat mengajar di Al-Falah setengah tahun. Masih dalam asuhan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Habsyi. Karena minanto sidin itu sepupu sekali lawan ibu ulun dari Pambil Pegi. Nah, jadi sawat ada tes ke Hadramaut, 4 tes lulus, akhirnya ke Hadramaut lah kita pada tahun 2003. 2003 mengaji di Hadramaut, kurang lebih 4 tahun 4 bulan kurang lebihnya tak. Di situ kita berguru lawan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Habib Umar bin Hafid, sahabat tadi juga. Jadi di Hadramaut kita sekolah di Al-Ahqaf. Kemudian kita ke Rubat Tarim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Jadi Habib Salim Asy-Syafiri itu waktu itu kita mengaji lawan sidin. Jadi mengaji lawan sidin itu kitab Fathul Mu'in pernah diumpat, kitab masalah nikah menikah juga pernah umpat lawan sidin kan. Itu dirubat kali. Sidin mengajar Habib Salim itu kalau mengajar Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Dawud, kitab Tasbihul Fuad, kalam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahihul Maulid Al-Habsyi, Sunan Turmudi dan lain sebagainya, kitab Muhadzab dulunya. Sidin itu waktu mengajar itu yang kita lihat mendengarkan aja. Jadi murid yang membaca, di antara murid Sidin adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pimpinan Darul Mustafa. Itu di antara murid Habib Salim Asy-Syafiri. Jadi kita duduk di kuncu-kuncu aja, mendengarkan, diumpatkan. Jadi ini Habib Umar membaca kita, Sidin kada begitu apa? Hafal, sudah orang kita. Ini orang alim bujur. Alimnya orang Hadramaut, lawan orang Banjar lain. Orang Banjar ini dikasih sama kayak Sultan alim sudah bujur. Walaupun nggak bisa menjadi kita. Wanita tampil di masyarakat, undangan banyak ceramah, alim sudah bujur orang. Amun alim di sana ada lain. Al-Quran di ujung ilat tadi orang. Kitab di kepala, akhlak baik, bersifat tawadhu, bersifat pemurah, bersifat santun, bersifat mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di sana Pak. Kita kata kawan kayak itu. Puji Habib Salim Tahari, bubuhan ikamnya, dia mudah-mudahan ada barakatnya juga dia pindah pengoler belajar di situ. Bila sudah dapat berkatnya, 1 jadi 1000. Ya, 1 jadi 1000. Setelah pulang tahun 2007 akhir, kita pernah melakukan ibadah haji. Jadi di Mekah itu kita berhaji tahun 2007. Batu kemari di Hadramaut tadi. Ini mengesahkan anak seorang ke tempat Jawa ada Bapak ya. Nya harus tahu dulu. Jadi kita di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dipadahkan oleh pengarang. Bubuhan ikam di sini namun mengaji dipilih dulu gurunya. Siapa yang menyampaikan itu? Bujur kah adakah? Pesanat kah adakah? Sohih kah adakah? Kurangnya kayak apa? Akhlak baik aja atau kekesahan aja? Lihati dulu orangnya bujur-bujur kayak apa? Nah itu di kitab Ta'lim Muta'alim. Amun sudah rasa yakin, udah ambil sudah. Ambil. Sehingga di situ dikatakan bahwasanya
Imbah kita mengaji di Hadramaut 4 tahun 4 bulan, kurang lebihnya tak kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di situ kita bertemu dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Banyak karangan di antaranya syarah hadis Jibril. Itu amun orang bertakon siapa sih semannya wajah ini ya? Ini Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Tuha orang 90 tahun umur. Di antara guru sepuh Habib Umar bin Hafid masih hidup, Habib Zain ini pernah ke Banjar sekali aja ada 2 kali. Di Madinah sini. Berziarah kepada Sidin. Waktu ziarah kepada Sidin itu kita kebetulan tetamu Kiai Makmun Jubair. Mulanya kakawanan hendak ke Elang pada Habib ini ada bubuhan santri Hadramaut, situ terkumpul ahqaq, rubat, darul mustafa, anak belang oleh pian pipai. Kam ada duhum nahwa hafilatain aw aksar suwaya. Lah jangan. Ditolak Sidin 62 bis ini hendak wadah Sidin. Kenapa? Karena Sidin dijasus duluan Wahabi. Ada Wahabi di sini? Ada dakwah. Alhamdulillah. Namun ada tanggapan aja Wahabiyahnya. Ya Habib Jan, jangan ditolak 62 bis ini. Ditolak. Sopir pribadi Habib Jan itu kawan kita di Darulullah orang Samarinda. Khaddam Sidin ada juga orang Banjar, kawan kita juga di Darulullah. Sehingga kawan kita ini mengambil kita ke hotel. Malam ini kita bertemu Habib Jan, alhamdulillah. Kam dapat al-adat, nah masita atau hamsah. Jadi semobil sedan aja. Jadi semobil sedan ini berelanglah kepada Habib Jan bin Semit yang merupakan imam masalah ilmu pada zaman ini. Ya kan? Di Habib Jan bin Semit tetamu lewat Kiai Makmun juga sudah datang dulu Sidin almarhum Allah yarham. Kiai Makmun juga ini ngajinya di Mekah dulu. Di tempat Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki gitu. Dia takaram ya nas wa yamzah Habib Zain bin Semit. Di situ juga selain Sidin ada Kiai Sopri Unus Matapura, ada Haji Nurhen Bos Citra Geraha. Nah yang begini ulun ke Citra pulang udah Sidin mengambil anak pemondok. Ada juga Guru Ridwan, ada juga Guru Fadli, Ketua Moe Sungai Danau, Ketua Licin, tak kumpul di situ rombongan Sidin. Kawan bukan kami yang berlima dari anak. Limbah itu ada mutarjim Sidin nah, mutarjim Sidin tahu orang mana kan? Cuma pina gugup ada juga, pina ada nyambung ada juga. Akhirnya Habib Jan bin Semit setelah perbincangan, Sidin membuka forum pertanyaan lawan kita. Mania sekali ya, Asal, kita nanya masalah haji. Nanya-nanya pander-pander. Jadi di antara yang banyak itu membebankan kita aja. Di antaranya, di antara murid-murid. Guru Sopri Unus ada. Malam isok, imbah malam ini bertamu kan dia malam isok kita bayar kepada Abuya Guru Sopri. Isok harinya kepada malamnya ada siangnya. Niat tabaruk karena kita mendengar ngarang Sidin aja kan salah satu ulama besar di Matapura yang isi sanad macam-macam. Niat ngambil berkah. Beelang kepada Sidin, masuk ke kamar Sidin. Oh di kamar Sidin itu rupanya ada Haji Nurhin. Ada anak Sidin Muhammad Nur. Ini jadi guru Darussalam sudah. Jadi menantunya Guru Nopal, anaknya Guru Rasad Pengguliran. Di kamar itu kita tetamu bertiga, Abuya Guru Sopri, Haji Nurhin, lawan Muhammad Nur, lawan kita. Lawan kakawanan ada bertiga berempat kalau ada salah. Langsung aja Abuya Guru Sopri itu, boleh tahun ini kalau ada, ingat guru boleh tahun ini. Bapak ikan di rumah itu jangan aja. Ada apa-apa. Hakamlah 4 aku aja Sidin. Insya Allah guru saya bila cocok tetap kita di Banjar, nah itu aja. Akhirnya perjalanan Tuhan nama atur akhirnya cocok. Mulai Hanyar datang,
langsung ulun ngajar di tempat sini takhasus itu. Di antara nama hadirin ya Guru Udin kan ya Pak, nama ajaknya itu saya Udin lah. Nah itu yang awal-awal kita baca kitab nasihat diniyah dulu Pak. Di sana kemarin Guru Udin. Nah itu tahun 2008 lah kitab nasihat diniyah. Jadi mulai sama aja saat itu. Kita ingat dimulai pada tanggal 11 Rabiul Awal, ya kurang lebih 15 tahun yang lalu sudah sampai sekarang alhamdulillah. Di situ kita mengajar bahasa Arab juga. Di antara murid kita Ahmad Zaidi Samarinda, namanya YouTube Pak. Ya, ini bila di YouTube ini mau terkenal, tahun YouTube kan ada tahu juga. Yang masalahnya terkenal ada terkenal, yang penting kebaikan tersebar. Anak YouTube bagus juga, anak YouTube bagus juga, puluh khair insyaallah. Termasuk juga anak Guru Bakri Muhammad Rasid Rida ngajuan kita juga. Nah itu Pak. Wajah ini kita membuka kursus bahasa Arab ngarannya kursus Nahdlatus Salam di Tarbiyatil Lughatil Arabiyyah di mata kuliah. Bebas siapa aja yang membuka. Nah itu sekilas masalah diri kita. Jadi dia tahu kan siapa orang menginginkan anak-anak ini siapa. Katakan anak-anak Tuhan sudah hafal 4, anak 3 sudah. Nah itu Pak. Kapan kita mulai jarang baca kitab nih. Nah jadi ulun membuat kitab Fathul Qarib Mujib. Kita mulai jadi ya Allah ambil berkatnya. Ini ada kitab hadis, ayat dan hadis yang berhubungan tentang kehidupan kita keseharian, sehari-hari kita kumpul. Nah jadi alhamdulillah benar kita malam ini dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulun ini amal pengajian di Sungkai ada di satu di masjid juga sama. Di Kampung Karamat di Langgar. Begitu di Bangkal, Cempaka, di Langgar juga. Malam ini di sini. Nah, ya kan. Malam ini di sini hadir. Kegiatan lawan di wadah Abu yang Guru Sopleonos baca tasbihul Quran kayaknya. Jadi banyak kitab yang ditambahkan. Masa Hidiniyah dan Watu Tamah tasbihul Quran Targhib wa Tarhib nih. Kul hadhihi sabili mapahnya di mantusahah dan lain sebagainya. Nah itu sekilas masalah yang pengalaman kita baca kitab kan. Baca kitab ini kan ada pengalaman kan. Ibarat lampu merah tuh duduk baik. Rai tu Jaidin, apa Jaidin bilang salah wae aja. Ya baris juga. Nah kacau sudah tak? Ya kan kacau sudah. Makanya ilmu itu adalah perlu dengan sanad. Ujar Guru sekumpul al-ilmu al-mu'tabar maka salah satu bisa jadi besar. Ilmu yang sahih yang benar itu berguru, gurunya berguru, gurunya berguru, gurunya berguru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sanad keilmuan kita. Kebetulan tak bawa malam ini. Nah ini Habib Salim Masyatir. Di antara Guru Sidin Habib Alwi Qutbul Wadi wali kutub di zamannya di Hadramaut. Guru Sidin pulang Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid sampai ke atas. Ini dikasih sahabat yang Sidin kan waktunya panjang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal 'alim wal muta'allim. Ini adalah anjuran-anjuran di dalam menuntut ilmu agama dan anjuran di dalam mengajar ilmu dan apa-apa yang datang pada keutamaan ilmu, keutamaan orang alim dan keutamaan orang mengaji ilmu. Semuanya ini memiliki keutamaan. Ini orang bilanya mati, matinya mati syahid. Nah kayak dia istiqomah hadir di pengajian, guru siapa aja dia niatan istiqomah, artinya bila hawa kata orang mati dia itu mati syahid. Syahidul akhirah itu dikubur nyaman, nyaman dikubur. Bah apa belawas-lawas hidup dia kan, kamu dikubur jaga disiksa, baik ya hidup. Lawas hidup tuha umur banyak bini umpamanya, banyak harta umpamanya, cuma giliran mati disiksa malaikat. Daripada hidup malaikat
Jadi kita hidupnya supaya nyaman di kubur, supaya nyaman di akhirat. Nah itu aja yang hidup. Termasuk pengajian ini, kenapa diadakan? Supaya nyaman hidup, terarah. Lain dia orang nang ahli majelis, lawan orang kada ahli majelis itu lain kehidupannya. Berkat orang ahli majelis ini ada juga gampangan. Kenapa? Meneruskan risalahnya sahabat dan Rasulullah. Coba lihat di sahabat bahari. Kenapa nang dijauhinya bakal layangan enggak? Ada. Bedom enggak? Ada juga. Kenapa? Menuntut ilmu lawan Rasulullah. Ini misi bubuhan Nabi dan sahabat. Terus Rasulullah meninggal, sahabat mengajarkan ilmu ke tabi'in. Di mana duduk, di mana berada, ilmu nang dikuya. Ilmu nang dikuya. Maja'anillah wa maja'ani Rasulullah sallallahu. Itu yang dikuya. Sehingga dengan demikian sampailah sanadnya kita hari ini. Posisinya kalau begini membacakan kitab, nang kepandir, biar nang mendengarkan, sama aja juga pahalanya. Makanya di kitabnya ini dipadahkan keutamaan orang alim, gurunya ya orang, walaupun gurunya ada alim tak, dan keutamaan orang nang menuntut ilmu. Nah di sini dikisahkan. Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi dikoyasiin di sini supaya kita cangkal. Kita tergawe tahu upahnya karena mesti cangkal. Namun saat kada cangkal sama maler bujur orang kita. Ujar bos, ikan mempat aku begawe. Inggih bos saya. Hendak tahu lah gaji ikan sebulan berapa? Wah hendak benar. Berapa bos? Biasanya berapa ikan dibayar orang? Namun sebulan dia 3 juta apa ngolonnya? Tunjangan 500 jadi 3,5. Ongkos bensin 500 lah 4 juta pas. Namun hari raya dan kurang bos saya 2 juta tunjangan ulun. Kesan THR. Oh minto aja sih. Minto bos saya. Amun di sini 6 juta 2 kali lipat. Mesti cangkal orang ini mendengar sing banyakan ini kan. Banyak yang ini 2 kali lipat. Tunjangannya berapa bos? 2 kali lipat juga. Begawi pak bos 2 kali lipat juga kan waktunya. Kada sama aja. Kalau pang nang asalnya kan 8 jam jadi 16 jam kada 8 jam juga. Jadi orang yang tahu keutamaannya itu untuk orang yang sehat. Ada yang miring ya orang, yang juga orang miring kalau diurus kita. Orang pendek ke ulu nya kan dia apa kalau diurus lah. Orang A nya B, ngang-ngang. Ada dah orang ngang di sini lah. Jadi Mustafa ini ngang-ngang beratnya. Kasihan benar. Nah, cuma begaya aja sih nilai itu hiburan ya. Ada hiburan sih di situ. Tahu keutamaan ilmu sehingga kita cangkal. Nama ajar cangkal, nama belajar cangkal juga. Kenapa ujung-ujungnya ada yang bukan husnul khatimah wa dukhulul jannah. Itu aja. Mati supaya husnul khatimah dan mati supaya masuk surga. Itu aja poinnya. Ya judul tadi Bapak itu panjang-panjang ngomong jaga orang disiksa kubur kan. Disiksa payah hidup itu. Kenapa jadi sahabat nama itu ya? Jauh dari ilmu, jauh daripada ulama, jauh daripada habaib, sehingga kehidupannya kusut. Orang sugih tak? Ya, orang sugih. Ada kan orang sugih di sini? Bilang ada bang ya Allah. Orang sugih itu, amal kehidupannya ketujuh majelis berberkat usahanya dia. Ada zakat dikeluarkannya. Kehidupannya terarah, kehidupannya nyaman, kehidupannya damai. Ada juga yang sugih cuma lanjuran, dilanjur Tuhan. Duit ini harus menjablay aja saben malam. Apa? Menjablay saben malam ini sih kumasan di rumah. Iya melihat bintang. Dan menghikam terus hari-hari. Kadang selamat di aku anak iwak ke anak, sakitnya lagi iwaknya. Iwak kan bahapat ya. Nah kan itu kehidupan orang nang ada terarah kawan dia. Si Jablay ini kan ada buku malam si Jablay ini pintar ya, diperlu gentinya. Bang, untuk arakan ulun galang. Kena esok abang untuk arakan. Iya nang bangkrut tuh ujung-ujungnya.
Gara-gara sejak yang ini aja. Nah ini kita bicarakan pada masalah at-targhibu fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ilmi wal 'alim wal muta'allim. Anjuran-anjuran di dalam menuntut ilmu, kita datangi ke tempatnya, mengajar ilmu, dan apa-apa yang datang pada keutamaan ilmu. Keutamaan ilmunya dipandir juga, keutamaan orang alim dipandir juga, keutamaan orang yang mendengarkan ilmu, yang hadir di majelis dipandir juga supaya tahu. Tahu ya, jangkal tadi, makanya bos dari anak kita di situ. Waktu bekerja tetap jangkal tadi. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu lil qa'iman bil qist. Allah menyaksikan syahidah di sini ay bayyana Allah li khalqihi bid dalail wal ayat. Allah saksiakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan malaikat-malaikat dan orang ulul ilmi, orang yang sahibul ilm atau muta'allim, qa'iman bil qist, yang mana mereka itu bersifat benar. Jadi disaksikan Allah, kita ini kan gampang, saksi yang baik. Ini ambal nih, dalam kita duduk itu panas ya, gara-gara burik kita duduk itu kayaknya jadi timbangan berat di hari kiamat ya. Ada gampang. Tapi karena kita ditimbang, as-sayyi'ah wal hasanah ditimbang. Panasnya karpet yang kita duduk ini jadi saksi mereka. Ya Allah, ulun jadi saksi. Ini hadir majelis ilmu di malam minggu. Berantakan timbangannya, bebarat timbangan kita. Sandal yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, baju yang kita pakai, batis yang berjalan ke sini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim kanu ya sibun, batis yang menjadi saksi. Muntong Pak, muntong berdiam. Ada orang lagi nang boleh. Dia disambung. Apa-apa, boleh taruh sini di hadapan hakim supaya apa? Supaya ada dimati orang supaya ikut saja. Ya, orang sambung dia. Ini kasusnya betul sudah. Diponis sudah. Diponis. Oh ya, hakim ini kan jangan merampok. Ayo. Amunnya jujur, biar sudah diponis orang baik bahaya. Menjujur, orang mengarampotnya anak selamat. Paling kalau menjujur di bak penjara, karena kehormatan penjara, makanya harus mengarampot di persidangan ini Pak. Apa tujuannya? Supaya selamat itu aja. Selamat dunia, tapi yang di akhirat sakit juga. Sekali gampang, kenyaman bukan kita juga insya Allah. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat. Banyak derajatnya, darajatun darajatani darajat. Banyak derajat. Siapa? Orang yang menuntut ilmu dan orang diisi ilmu diangkat Tuhan. Makanya pangkat bubuhan kita ini lawan orang yang mati syahid fisabilillah itu satu aja. Jadi kita akan dapat pangkat kenabian, pangkat syahid dapat. Amal kita istiqomah dalam majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita kalau istiqomah natijah akhirnya husnul khatimah, masuk surga. Nih dipromokan majelis sana hadir, majelis ini hadir, menyumbang, bersedekah, berzakat, sembahyang segalanya. Natijah akhirnya adalah husnul khatimah dan dukhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi orang di akhirat itu yang memberikan syafaat diantaranya adalah setelah Nabi itu orang-orang syahid, setelah orang syahid ulama. Jadi bubuhan guru-guru itu memberi syafaat kepada murid-muridnya. Jadi kadang awal orang yang kenyesahan patuh lawan yang patuh bujur kepada guru, ulun murid pian minta syafaat pian. Ini guru, ini kadang mau hikam ini murid bujur. Murid itu cahaya semuanya. Ada kawan? Kisah di akhirat Pak. Ini kisah dulu hanya nyata. Kalau malam ini ada pengajian tuh, kabar dulu, di rumah makan kayak dulu, di rumah makan tuh dulu.
malam minggu kainan kami isi Habib Fahmi Bambut dari Sekumpul Martapura. Kadang otak muncul di ulun mulai pintu. Tujuan orang siapa itu jamaah tabligh kan apa anak adik. Kada mau ya, kada mau. Harus dihabarkan dulu. Indah habar hanya kenyataannya. Gitu. Sama di akhirat itu dihabarkan Allah, dihabarkan Rasulullah, hanya kenyataannya. Memberi syafaat tubuhan guru-guru itu kepada murid-muridnya. Mereka memberi syafaat. Kita dapat syafaat dari guru kita. Guru kita dapat syafaat dari guru sidin. Guru sidin dapat syafaat dari guru sidin. Sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Ada mau langsung ke Rasulullah itu ada mau. Ada mau langsung ke ada mau. Itu sama dengan sanad ilmu. Jumlah orang yang masuk surga bighairi hisab, sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dikasahkan di Maulid dan di Bait. Allah menjadikan minhum. Orang sepertiga penduduk bumi itu yang masuk surga bighairi hisab adalah sepertiga di antara mereka. Sepertiga yang masuk neraka bighairi hisab ini orang-orang kafir dan munafikin. Sepertiga lagi terjerumus di titian siratal mustaqim. Ada yang berjilbab di kaum modelnya tak? Ada yang naik ke jalan, ada yang naik buka, ada yang secepat kilat. Sehingga mereka itu karena amal ibadahnya kada cukup, tergugurlah di pikiran siratal mustaqim. Tapi yang orang-orang yang banyak isi amal ibadah, nang ikhlas, nang berakhlak, nang tawadhu, nah mereka ini akan lewat di pikiran siratal mustaqim. Kalbar fil khatif, seperti laksana petir nang menyambar, bahkan lebih cepat lagi daripada itu. Dan ada alhamdulillah jadi rahmat turun kan. Jadi hujan ini anggap rahmat. Anu dipakai banjir di orang pulau-pulau rahmat juga. Hai kenapa? Karena mereka bisa berkunjung gara-gara ini tak. Pengunjungan di rumah di Jakarta. Jadi kalau orang berenang libur dulu, karena kalau berenang alami di rumah. Masuk ke rumah lima aja, masuk ke rumah kalau bapak syukuri aja. Ini hidup tuh dia dibuat aja, jangan dibuat mau, jangan. Menurut visi prinsip hidup itu harus simong, ada himong harus simong. Nah kayak pas himong, jadi dicari ya, di wadah kita himong tak. Duduk di sini nak ada himong, duduk di sana himong, balik ke sana sampai himong. Bagaimana di sini hati ada himung balik di mana namanya himung hati. Makanya Nabi Muhammad disuruh hijrah kan oleh Allah Taala. Kenapa? Karena Nabi dititipkan oleh orang kafir Quraisy. Padahal Mekah tempat kelahiran Sidin, tempat dibesarkan Sidin, tempat pula Sidin di Mekah. Ujar Allah ya Rasulullah, pian pindah ke Madinah. Jauh meninggalkan kampung kelahiran dan halaman Sidin. Nah akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Awal-awal Sidin mendirikan masjid di Madinah adalah masjid Quba. Ini samarannya Tapaul ya Tapaul. Jadi Nabi hijrah kurang lebih perjalanan sebulan bahaya. Mengunjungi jarak kurang lebih berapa? Kurang lebih 200 km lebih. 200 km Makkah Madinah. Itu akan pakai bis, ini kurang lebih 6 jam 7 jam. Jalan 100 tak? Jalan 100. Bahari Nabi ketika hijrah ke Madinah, mulailah ditulis penanggalan Hijriyah. Belum Nabi masuk kota Madinah, belum lagi, cuma sudah sampai di Madinah. Cuma belum masuk kota jantung Madinah itu belum lagi. Hanya pesisir Madinah aja mulai masuk kota Madinah. Begana Sidin di situ. Kenapa begana? Menghadani Imam Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kedudukan Sidin. Ujar Sidin dalam Minanto, sekali sahabat Sidin Ali, malam ini aku akan hijrah ke Madinah. Nama mengawal itu Abu Bakar. Ikam gantiakan di palabahan aku. Karena orang-orang kafir ini akan membunuh aku, akan mencari aku, dan posisi ikam di ranjang aku. Berlumpuh ikam di situ. Wah ini Imam Ali ketakutan mati dengan Rasulullah. Makanya tatkala Rasulullah itu sudah
sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar. Nih hubungan KPI Quraisy mengelilingi rumah Sidin, peribahasanya tikus awal-awal. Cuma ujar Allah Ta'ala, lontarakankah dari pasir wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Sehingga mereka kada melihat. Padahal Rasulullah keluar, sadar masuk ke kamar. Ini ranjangnya Muhammad, bukan. Ali kenapa? Ikan yang berjalan di sini. Mana Muhammad? Oh ya sini Nabi sudah hijrah. Nah, ketika hijrah, ya Nabi sini membangun Masjid Quba. Masjid Quba di zaman Nabi, lantainya apa? Marmer kah? Ada. Keramik kah? Ada juga. Ba'akbal kah? Ada juga. Tanyaman yang kita ini, ada di gambaran Rasulullah. Pasir. Nah, pasir. Handayang kurma seadanya aja. Kalau kan peletakan batu pertama bangunan 4 lantai ya. Itu zaman Rasulullah. Beberapa hari Sidin Bagana di sekitar Masjid Quba, lalu membangun Masjid Quba. Ya bangunan zaman Sidin itu handayang kurma seadanya. Imam Ali sudah sampai, lalu diimbai oleh Imam Ali memasuki kota Madinah. Ya, akhirnya Nabi sampai di kota Madinah disambut oleh sahabat Al-Ansar, di antaranya Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Ayyub, wahai Rasulullah, ulun isi 2 rumah kian sebuah ulun banyakan kada. Berapa sahabat? Ya Rasulullah, ini aku bawa onta punya karena menentukan di mana aku berumah. Kita iringnya ini berjalan, diiringi, putar-putar si onta ini. Akhirnya onta Nabi ini bergana di satu tempat di tanah anak yatim orang umat Islam asalnya. Ampun siapa tanahnya? Ampun anak buah Nasrani Kiau. Demikian menghimpit sudah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, belum hadiahkan tanah di Zanbian. Ini kisah disaran dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Orang-orang apa? Orang Syria. Lalu Nabi mengikuti onta itu bergana. Akhirnya apa? Akhirnya tanah itu ditukari oleh Rasulullah. Tukari itu saja. Ujar namun anak udah baliakan aja kadang tukari. Lalu ditukari, iya namanya apa artinya? Nam makom Rasulullah. Itu bahari tak? Nam apa lagi? Raudhah. Nah itu tuh bahari. Raudhah. Raudhah itu harum. Karena di sini jasanya Rasulullah sini harum juga. Pada gampangan. Mari kita bisa sana dia tahu tak? Ya lain kabar kalau mengalami langsung tuh lain ya. Lain. Nah itu sekolomit masalah yang pribadi ulun, masalah kitab ini karena waktu Isya sudah masuk sudah ya Allah bunyinya tadi. Belum kan? Harus ya. Jangan ya Allah. Hilang aja ulah. Akhirnya kita sambung. Insya Allah berarti dikosong aja lah. Nah jadi intinya orang yang mengaji ilmu di sini diangkat Allah Taala derajat, sehingga dengan demikian mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nang ujar Nabi kadada. Bedanya mereka ini lawan Nabi, mereka ini kada pangkat Nabi jangan diisi. Syahidul akhirah. Jadi kita ini karena syahidul akhirah. Syahid itu ada 3. Orang ini dikenal di dunia sebagai pahlawan, cuma agamanya Islam. Syahid ujar bukan orang kafir, ujarnya. Padahal di akhirat disiksa kan. Ada juga syahidul akhirah. Jangan kayak kita nih, ada pejuang kita nih ada, cuma menuntut ilmu. Ada juga syahid dunia akhirat seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Mereka membela negara mati-matian dan mereka Islam dan mereka tauhid dan mereka ulama, itu namanya syahid dunia akhirat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan iman kita ditetapkan oleh Allah taala, diistiqomahkan, dimudahkan segala urusan kita, dijadikan kita qurrata a'yun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak kita, zuriat kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang ahli sholat, ahli sembahyang, ahli ilmu, ahli amal dan ahli ibadah, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan iman dan takwa, sehat walafiat, disirih Nabi wa ala Nabi bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin bismillahirrahmanirrahim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallam Allah wa taqabbal minna innaka as-sami'ul rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma barik lana fi hadhihi wa